Podcast Umum Indonesia. Baik, teman pemilih KPU Kabupaten Sdn.Rapang, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Baik, kembali berjumpa di podcast teman pemilih KPU Kabupaten Sdn.Rapang di edisi 30 Mei tahun 2024 bersama dengan adik mahasiswa IAIN Kota Madya Parepare dengan jurusan Hukum Tata Negara. Oke. Baik, kira-kira apa sih yang menginspirasi adik terkait ingin mengetahui apa itu pemilu, apa itu politik, dan apa itu demokrasi? Oke, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan kepada kami mahasiswa PPL IAIN Parepare. Adapun mengapa alasan kami sangat ingin mengetahui mengenai demokrasi, politik dan lain-lain, karena kami memang mempunyai jurusan yang berfokus pada itu. Jurusan kami sangat banyak mempelajari mengenai politik, demokrasi dan lain-lain. Makanya kami sangat ingin menimba ilmu sebanyak mungkin dari Bapak. Iya. Makanya kalau ingin adik mengetahui atau mengerti terkait dengan apakah itu politik, demokrasi dan pemilu, makanya adik berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu Bola Deceng KPU Kabupaten Sdn.Rapang. Berbicara mengenai Rumah Pintar Pemilu, apa sih Pak itu Rumah Pintar Pemilu? Baik, perlu saya sampaikan bahwa Rumah Pintar Pemilu Bola Deceng itu merupakan pusat sarana pendidikan pemilu yang terbuka untuk umum bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa itu politik, apa itu demokrasi, dan apa itu pemilu. Bahkan Rumah Pintar Pemilu ini secara umum tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota gitu. Kemudian apa sih Pak tujuan dari didirikannya atau dilaksanakan kegiatan Rumah Pintar Pemilu ini? Dan juga ini perlu sekali deh saya sampaikan kepada adik bahwa Rumah Pintar Pemilu ini sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Bahkan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa politik dan sistem politik itu adalah urusan pemerintah. Akan tetapi kita ini di KPU Kabupaten Sdn.Rapang memberikan wadah kepada masyarakat supaya masyarakat bagaimana bisa mengetahui terkait politik dan mencerdaskan masyarakat terkhusus untuk demokrasi gitu. Oke. Kemudian sebagai pengunjung Rumah Pintar Pemilu ini, apa sih yang harus kita ketahui atau pelajari di Rumah Pintar Pemilu, Pak? Ya, terima kasih pertanyaan yang paling bagus dan yang paling mantap bagi saya. Mungkin sebelum kita lanjutkan podcast kita ini, alangkah baiknya kita saksikan dulu pesan layanan yang dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Sdn.Rapang. Indonesia adalah negara besar dengan sistem demokrasi yang dijalankan sejak kemerdekaannya. Desa merupakan unit terkecil arena politik, sosial, ekonomi dan budaya yang berpengaruh kuat pada perkembangan demokrasi.
Di sana tumbuh nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Apabila desa sudah mampu, mandiri, dan rasional, diharapkan akan memberi dampak bagi tingkatan yang lebih luas, sehingga partisipasi masyarakat akan lebih berkualitas pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Pemilih yang mandiri dan rasional merupakan ukuran kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu ukurannya adalah dalam menentukan pilihan politik. Pemilih tidak lagi berorientasi pada kepentingan jangka pendek seperti uang, kekuasaan, dan kompensasi politik yang bersifat individual. Akan tetapi, pilihan politik diberikan kepada partai politik dan kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas. Karena tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat. Pentingnya mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan menjadi latar belakang program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Partisipasi dalam konteks ini dapat diwujudkan diantaranya menggunakan hak pilih, menjadi panitia badan ad hoc, menjadi kader agen sosialisasi, dan aktif memantau proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Program ini adalah wujud nyata dari komitmen dan tanggung jawab KPU dalam menyediakan sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. Di awal tahun 2021, KPU telah melakukan rapat koordinasi, diskusi bersama para pakar, penyusunan modul, dan penjajakan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai persiapan pelaksanaan program Desa Peduli, Pemilu, dan Pemilihan. Sebagai permulaan, program ini akan dilaksanakan pada 68 desa yang tersebar di 34 provinsi. Diikuti sebanyak 25 peserta di tiap desa. Peserta akan mendapatkan pelatihan tentang pengetahuan dasar kepemiluan serta keterampilan praktis pendukung lainnya. Kedepan, KPU berupaya melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pemerataan pendidikan pemilih berkelanjutan di seluruh Indonesia. Melalui program ini, diharapkan terwujud pemilih yang mandiri dan rasional dalam rangka menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dari desa untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. Selamat bergabung teman pemilih KPU Kabupaten Sindang Rapang di Pokes, teman pemilih KPU Kabupaten Sindang Rapang. Iya, tadi ada yang mau ditanyakan deh ya? Ya betul sekali Pak, mungkin terhalang jeda iklan tadi. Iya betul. Jadi karena ya ini kita mau juga menyaksikan iklannya ya, iklan betul, Pak. pesan yang diberikan untuk teman pemilih KPU Kabupaten Sindang Rapang. Ya, silakan. Jadi langsung ke pertanyaannya Pak. Boleh. Pertanyaannya itu kami sebagai pengunjung rumah pintar pemilu, apa sih yang harus kita pelajari di rumah pintar pemilu ini? Sebenarnya ini penting sekali deh ya. Saya sampaikan kepada Ade bahwa pengunjung rumah pintar pemilu bisa belajar terkait dengan pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955. Bahkan juga bisa belajar tentang sistem demokrasi Indonesia, dan ketiga bisa belajar tentang tahapan pemilu. Bahkan juga bisa pengunjung belajar terkait dengan
pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan pemilihan wali kota dan wali kota, wakil wali kota, dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu deh. Wah, menarik ya Pak, pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian mungkin ke pertanyaan terakhir Pak, yaitu kegiatan-kegiatan apakah yang dibuat atau dilaksanakan oleh Rumah Pintar Pemilu ini? Begini, terus perlu juga saya sampaikan ini deh, terkait dengan kegiatan-kegiatan apa sih yang dilaksanakan di Rumah Pintar Pemilu. Sebenarnya kita di KPU Sidrap ini belum pernah melaksanakan kegiatan ini. Mungkin di di Rumah Pintar Pemilu kabupaten yang lain seluruh Indonesia mungkin pernah. Tetapi kita bisa juga melaksanakan di sini seperti cermat kepemiluan, pidato kepemiluan, dan bahkan juga bisa kita laksanakan kegiatan seperti paduan suara. Itu, iya. Wah, mungkin pertanyaan dari Bapak sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak telah memberikan kami kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak dan menjawab semua pertanyaan yang kami pertanyakan mengenai Rumah Pintar Pemilu. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa kalau Ade sebenarnya mau tahu terkait dengan apakah itu demokrasi, politik dan pemilu, maka kalau ada waktu dan kesempatan, Ade bisa berkunjung di Rumah Pintar Pemilu Buladeceng KPU Kabupaten Sidenden Rapang. Gitu. Baik teman-teman pemilih, mungkin saatnya saya mohon pamit di hadapan teman-teman pemilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.